berjodoh, sifatnya berjodoh. Betul, 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 seperti itu. Saya merasakan. Ya, saya merasakan. Ya tiba-tiba, Tidak hanya diukur dari segi fisik, banyak kalangan yang mengukur batu akik ini berdasarkan energi di dalamnya. Lalu seberapa besar rasa percaya masyarakat pada fungsi batu sebagai benda mistis? Untuk mencari tahu keaslian dari mustika air hasil penarikan Abah Tri, tim membawa mustika misterius ini ke salah satu laboratorium batu yang berada di Jakarta Pusat. Oh ya, tadi saya menerima batu dari tim jejak leluhur sebagai sampel untuk saya periksa. Nah, saya coba untuk saya periksa secara ilmiahnya. Nah, setelah saya pakai polariskop, itu ternyata ada sesuatu, ya kita bilangnya itu sebagai cross heads effect, jadi seperti apa namanya cross kayak sebagai kayak silang gitu. Nah itu biasanya kalau batu asli itu, mohon maaf, itu tidak ada seperti itu. Nah, tapi saya juga tidak bergantung pada satu alat aja, jadi saya coba menggunakan mikroskop. Nah di dalam mikroskop saya juga melihat ada gelembung gas. Nah, di gelembung gas itu biasanya tidak terjadi apabila batu tersebut natural. Setelah melewati beberapa tahap penelitian di laboratorium, hasilnya cukup mencengangkan. Saya masih penasaran, akhirnya saya cek lagi dengan alat saya yang bernama infrared untuk mengetahui apakah ini chemicalnya. Nah ternyata memang spektrum tersebut menunjukkan bahwa ini keadaannya menunjukkan ke arah glass, yang glass man-made. Bukti penelitian ilmiah bahwa batu terbuat dari bahan kaca menimbulkan keraguan besar atas hasil penarikan batu. Untuk itu, tim kembali membawa batu ke Abah Tri yang menarik batu tersebut. Mustika air yang tempo hari kita lakukan proses penarikan, ini kita temukan dari sumber air yang mengalir. Bukan hanya mustika batu dari air. Abah Tri memiliki koleksi batu yang didapat dari sumber tak biasa. Misalnya batu dari mani gajah dan batu dari getah atau katilayu. Melalui satu proses alam, proses tertentu dari alam, dia bisa berubah menjadi satu zat padat. Kesimpulan secara ilmiah dan secara mistis seringkali tidak sinkron atau berbeda sama sekali. Sisi mana yang lebih harus dipercaya? Semua tergantung Anda. Ya. Soal batu ya. Tadi kan abang mendapatkan batu itu, menarik batu itu benar-benar membutuhkan proses ritual ya Bah ya. Iya. Ana tuh sering mendengar cerita masyarakat. Kadang banyak orang tiba-tiba narik batu dengan seketika, ataupun ada yang menemukan. Bahkan Ana sendiri pernah punya pengalaman. Iya. Ketika Ana datang sama keluarga dan tetangga ke suatu tempat ziarah, kita lagi tawasul, tiba-tiba Ana melihat ada batu warna hijau. Iya. Terus Ana ambil, terus Ana tanya ke juru kunci, ini punya siapa? Ambil nak, itu milik kamu, katanya titipan. Tapi walau alam ya, pemberian Ana ambil, Ana terima. Nah, menurut Abah, kejadian seperti ini tuh kenapa? Apa mungkin memang tidak harus ritual, tapi prosesnya memang ada tiba-tiba yang dikasih? Iya. Jadi banyak ya, banyak
orang-orang yang dengan sendirinya tanpa melakukan satu proses ritual, tiba-tiba dia mendapatkan batu. Nah, ini kita bicara tentang jodoh. Ya, kalau memang dia berjodoh dengan benda itu, tanpa melakukan satu proses ritual pun, itu bisa dia miliki. Apa yang kita lakukan tadi dengan penarikan, itu lebih bersifat memaksa. Tanda kutip memaksa, seperti itu. Jadi sebenarnya karena ada batu itu memilih khodam, memilih penghuni, kenapa bisa masuk ke orang tanpa harus diambil? Karena melihat cocokannya dengan orang itu. Betul. Jadi gini, itu kan yang ditarik. Iya. Nah, sebagian masyarakat kan ada juga yang membeli tentunya. Iya. Nah, pernah nggak Abah ini dapat klien, jadi orang datang ke Abah dengan batu beli kosong itu minta diisi? Oh, itu banyak sekali. Ya. Nah, biasanya yang paling banyak ya itu untuk pengasihan, terus untuk kewibawaan, seperti itu. Kembali lagi ke yang tadi, karena ada jodoh, sifatnya berjodoh. Betul, seperti itu. Ya, saya merasakan. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang perlu kita cek ya. Baik, kita cek sekarang aja lah. Ya. Sebagian besar orang mencari dan memakai batu akik karena terpesona oleh keindahannya. Tapi sebagian orang juga mempercayai kekuatan mistis yang tersimpan dari sebuah batu. Tahukah Anda, berapa jenis batu akik dipercaya bisa memberikan buah bagi para penggunanya? Biasanya pencinta batu menyebutnya dengan jenis batu pengasihan. Secara ilmiah, terciptanya batu permata, dia terbentuk di dalam perut bumi. Terbentuknya itu kan sekitar puluhan ribu atau jutaan tahun. Semua batu memang karena dia terbentuknya lama di dalam bumi atau terbentuk dari manapun, itu pasti akan ada energi. Karena kebetulan dulu saya pernah diajarkan untuk memeriksa batu yang ada energinya, gitu, apakah energinya bagus atau enggak atau gimana. Jadi ya memang kalau namanya energi itu kan besar ya, misalnya ada partikel atau yang kita nggak bisa lihat dengan mata kan, itu saya percaya yang setiap batu mempunyai energi dan masing-masing batu mempunyai energi yang berbeda. Untuk dapat memiliki batu pengasihan, banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemburu batu jenis ini. Salah satunya adalah membawa batu yang biasa saja atau batu kosong untuk diisi oleh ahli spiritual. Biasanya para ahli spiritual ini memasukkan kodam ke dalam batu tersebut. Kodam yang dimasukkan ke dalam batu bermacam-macam. Ada yang berfungsi untuk mempermudah jodoh, ada yang membawa rejeki, bahkan hingga yang berfungsi untuk menambah kekayaan dan juga jabatan. Sesuatu yang kasat mata memang sulit untuk dipercaya. Bisa saja hal tersebut menjadi nyata, bisa saja hanya sebuah kebetulan.